Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arif Dodi Supriyono. Oke, sobat-sobat semua yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas contoh pembahasan soal UP PPG Bahasa Inggris berdasarkan kisi-kisi 2021. Oke, sobat. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau sobat semua like, subscribe, comment, and share terlebih dahulu. Oke? Baiklah sobat-sobat semua, mari kita bahas soal nomor 1. Oke, untuk kisi-kisinya di sini disajikan teks rumpang peserta mampu melengkapi teks dengan frasa yang sesuai. Ya, berarti kata kuncinya nanti kita menggunakan frasa ya. Kira-kira frasa apa yang akan dipakai? Oke, kita lihat pertanyaannya. Oke, nomor 1. Most parents understand well about what blah blah blah. Opsi A. Their children feeling. B. Have their children felt. C. Did their children feel. D. Their children feel. E. Do their children feel. Oke, kalau kita lihat di sini kira-kira apa ya jawaban yang sesuai? Oke, sobat-sobat semuanya, sebelum kita bahas, alangkah lebih baiknya saya kasih waktu 5 detik ya untuk mencoba menjawab terlebih dahulu. Oke. Ya, waktu habis ya. Oke, sobat semua, kita bahas ya. Most parents understand well about what? Ya, most parents, kebanyakan orang tua sangat memahami atau memahami dengan baik tentang apa titik-titik. Berarti di sini ada semacam paralelisme ya. Ya, kalau kita lihat most parent itu sebagai subjek, kemudian diikuti understand. Understand itu berarti sebagai kata kerja ya, kata kerja bentuk pertama atau dalam bentuk present. Most parents di situ plural ya, atau jamak lebih dari satu, maka otomatis setelah what itu akan diikuti subjek baru lagi ya. Ada subjek baru lagi, kemudian juga sama. Setelah subjek diikuti kata kerja. Jadi ada paralelisme juga ya penggunaan klausanya. Nah, kita lihat bersama kira-kira mana yang bisa menunjukkan setelah what itu subjek. Poin A coba kita lihat, their children feeling ya. Oke, di situ ada kata their ya, bisa menjadi berfungsi sebagai subjek, their children, kemudian feeling. Nah, kira-kira tepat gak kata feeling di situ kata kerjanya? Oke ya. Kemudian yang B, have their children felt. Ya, ini kurang tepat ya, karena have di situ bukan subjek tapi kata kerja. Kemudian yang C juga sama, did their children juga sama, itu juga bentuk auxiliary verb ya, atau kata kerja bantu. Kemudian yang D, their children feel. Nah, ini juga kalau ini bentuknya subjek ya, subjek baru, their children tadi. Ya, kemudian yang I, do their children feel. Ini juga do menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Maka untuk mempermudah kita menjawab, kita eliminasi dulu yang tidak menunjukkan pada subjeknya. Berarti poin B tadi sebagai kata kerja ya, di situ bukan subjek. Kemudian yang C juga menggunakan auxiliary, itu bukan. Kemudian yang poin E, do ya, itu juga bukan. Maka tinggal dua opsi yang kira-kira bisa memungkinkan dan ada satu jawaban otomatis yang paling tepat ya. Tadi ada unsur paralelisme juga ya. Most parents understand ya, di situ diikuti verb 1. Maka untuk subjeknya
setelah what subjek kemudian juga diikuti verb 1 juga sama. Nah, maka jawaban yang tepat yang paling sesuai adalah poin D ya. Their children feel. Nah, feel di situ menunjukkan bentuk kata kerja pertama. Oke, sobat-sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita menuju nomor 2. Oke, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Oke, di sini kisi-kisinya disajikan sebuah teks kalimat. Peserta mampu menganalisis untuk mengganti kata tersebut dengan afiksasi yang benar. Nah, kata kuncinya berarti kita menggunakan afiksasi atau imbuhan ya. Oke, kira-kira mana nih yang sesuai nanti ya. Oke, nomor 2 pertanyaannya. The Hall's dramatic collections of cartography is dominated by the blah 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 of massive globe ya that stands in the center room. Saya ulangi lagi. The Hall's dramatic collections of cartography is dominated by the blah 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 of massive globe that stands in the center room. Oke, poin A presents, B presentations, C presenter, D present, E presenting. Oke. Saya kasih waktu 5 detik untuk sobat-sobat semua menjawab terlebih dahulu ya. Oke, waktu habis ya. Kita coba bahas ya. The Hall's dramatic collections of cartography itu sebagai subjek ya. Ya, panjang segitu. The Hall's dramatic collection of cartography is dominated by. Ya. Is dominated by. Nah, kalau didominasi oleh ya, by the blah 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 of massive globe that stands in the center room. A presents kehadiran, B presentations ya, presentation ya. Yang C presenter ya. Presenter berarti yang membawakan acara ya. Yang D present hadir, yang E presenting mempersembahkan. Presentation dari persembahan gitu ya. Kalau kita lihat ya, by the di situ berarti otomatis semuanya diikuti kata benda ya. Ya, kalau di sini kalau kita melihat kata benda yang mana kira-kira ya? Ya, presents, oke, masuk kata benda. Kemudian yang B presentation juga kata benda. Yang C presenter kata benda. Yang D present, ya, present itu hadir ya. Di situ bukan kata benda, itu kata sifat. Kemudian presenting, ya presenting juga di situ juga kata kerja yang dibentuk menjadi kata benda atau gerund ya, itu juga kata benda maksudnya. Nah, kira-kira mana nih dari poin A, B, C, dan E ya. Kalau yang D tadi otomatis kita eliminasi karena itu masuknya adalah kata sifat. Ya, berarti kita tidak masuk ke bagian kosong tadi ya. Kalau the otomatis diikuti kata benda di situ ya. Nah, kira-kira afiksasi yang tepat atau imbuhan yang tepat untuk kata benda di kata tersebut kira-kira apa? Ya, by the bla 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 of massive globe that stands in the center room. That stands ya. Massive globe ya. That stands ya. Ada kata stands nggak, kata kerja yang berdiri di tengah-tengah ruangan ya. Ya, the whole dramatic collection of cartography ya, artinya apa di situ? Ya, intinya koleksi dari kartografi tadi ya, didominasi oleh
Apa kira-kira? Ya. Ya, yang berdiri ya, berdiri di tengah-tengah ruangan ya. Ya, ya jawaban yang tepat yaitu presenter ya, karena di situ merujuk ya pada orangnya ya, gitu. Presenter itu berarti orangnya ya gitu. Atau yang membawakan acara itu. Oke, yang tepat adalah poin C. Oke, sobat-sobat semuanya, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Oke, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan soal nomor 3. Kisi-kisinya, disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan klausa berbentuk conditional type 1 dengan tepat. Oke, sebelum kita bahas, sobat-sobat semuanya, silakan dicoba untuk menjawab terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu 5 detik, mulai dari sekarang. Oke, waktu selesai ya. Kira-kira apa nih ya jawaban yang tepat? Conditional type 1. Oke, conditional type 1 seperti yang sudah kita ketahui bersama, ciri dari conditional sentence type 1 atau kalimat pengandian tipe 1 itu berarti ada if clause dan main clause ya. If clause-nya itu menggunakan present future atau verbnya verb 1, kemudian main clause-nya kita menggunakan present future atau menggunakan will ya. Kalau negatif berarti won't atau will not ya gitu. Oke, untuk mempermudah kita menjawab sebelum kita baca keseluruhan soalnya, mungkin kita bisa eliminasi terlebih dahulu. Untuk poin A, B, C, dan E mana kira-kira yang tidak termasuk dalam conditional type 1, kita eliminasi dulu ya. Kita baca poin yang E atau yang A dulu. Would borrow unless me aimed. Ada would, ada verb ed, aimed ya. Itu berarti bukan ya. Bukan conditional type 1 karena menggunakan would dan verb ed itu bentuknya adalah conditional type 2. Oke, kemudian yang berikutnya won't atau will not itu ya. Itu masuk ke conditional type 1 ya, kita keep dulu, nggak masalah ya. Kita keep dulu. Kemudian yang C, will borrow unless he aims. Ya, itu sudah menunjukkan will adalah present future dan aims di situ adalah bentuk present tense atau simple present. Kemudian yang D juga sama, will not tadi seperti yang B itu juga masuk ke conditional type 1. Kemudian yang E, would not. Ini sama dengan yang poin A. Ini masuknya conditional type 2. Berarti bukan ya, kita silang saja. Oke, kita baca soalnya sekarang. John bla 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 money from his friends including Joseph bla 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 to buy the Sydney Herald right there. John titik-titik uang dari teman-temannya termasuk Joseph titik-titik to buy the Sydney Herald right there. Untuk membeli ya semacam mungkin apartemen ya yang ada di sana gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih yang antara poin B, C, dan D yang tepat? Kita masukkan coba ya yang poin B. John will not borrow money from his friend. Ya. John tidak akan meminjam uang dari teman-temannya, including Joseph, termasuk Joseph, unless he aims to buy the Sydney Herald right there. Kecuali jika dia bertujuan untuk membeli apartemen ya, atau Sydney yang ada di sana gitu ya. Membeli the Sydney Herald yang ada di sana gitu ya. Kita bandingkan dulu dengan poin yang C. John will borrow money from his friend. John akan meminjam uang dari teman-temannya, including Joseph, termasuk Joseph, unless he aims, kecuali kalau dia bertujuan untuk membeli Sydney Herald yang ada di sana. Oke.
Kemudian yang D, John won't borrow atau will not borrow. John tidak akan meminjam money from his friend, uang dari teman-temannya, including Joseph, termasuk Joseph, if he aims, jika dia bertujuan untuk membeli the Sydney Herald right there. Ya, jadi ada unless itu artinya kan tadi kecuali jika berarti menunjukkan pertentangan ya, ada contrary ya. Iya, berarti yang lebih tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Kenapa? Ya itu tadi. John tidak akan meminjam uang dari teman-temannya termasuk Joseph kecuali jika dia bertujuan untuk membeli The Sydney Herald yang ada di sana itu, yang tepat ada di sana. Nah, itu berarti ada pertentangan. Ya, yang awalnya itu tidak ya, tetapi kalau dia bertujuan untuk membeli Sydney Herald itu, dia ya akan meminjam gitu. Maka yang lebih tepat konteks di sini penggunaan conditional type 1-nya adalah poin B ya. Oke, jawabannya maka yang paling tepat adalah B. Lanjut soal nomor 4. Kisi-kisinya disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan special conjunctive yang tepat. Iya, kita bisa menggunakan in which atau at which gitu ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita bahas, silakan sobat-sobat semua untuk mencoba menjawab terlebih dahulu, berpikir sejenak. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, waktu habis. Ya, kita baca soalnya nomor 4. She is asking him bla bla bla. He has no answer. A. On which. B. For which. C. With which. D. In which. And E. At which. Nah, oke, di sini menunjukkan conjunctive special ya, atau special conjunctive. Kata kuncinya adalah special conjunctive. Ya, jadi ada konjungsi yang menyatakan letak atau posisi ya. Di situ disertai penggunaan preposition ya. Kita lihat saja. She is asking ya. Asking biasanya itu diikuti preposisi apa ya? Asking gitu ya. Apa sih kira-kira preposisi untuk kata kerja asking ya, yang biasa kita gunakan dalam bahasa Inggris itu? Iya, jawaban yang tepat, yang sesuai adalah for ya. Ya, jadi asking for ya, biasanya orang asing atau kita dalam belajar bahasa Inggris itu, kalau kita menggunakan kata kerja asking itu diikuti preposisi for ya. Maka jawaban yang sesuai menjadi she is asking him for which he has no answer ya. Maka jawaban yang tepat adalah B, for which. Itu sobat-sobat semuanya? Ya. Baiklah sobat-sobat semua, kita lanjutkan pertanyaan atau soal nomor 5 ya. Oke, kisi-kisinya disajikan transactional dan interpersonal text. Peserta mampu menyimpulkan makna tersurat. Nah, berarti kata kuncinya adalah menyimpulkan makna tersurat. Oke. Seperti biasa, sebelum kita bahas ya, silakan sobat-sobat semua untuk berpikir sejenak, menelaah kira-kira mana jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke, waktu selesai.
Kita bahas ya. Anita. Hello, Mrs. Ratu. You look so busy. May I help you? Mrs. Ratu. Yes, I am. Could you please put the students' homework in my table? Anita. Sure. Then where should I bring them to? Mrs. Anita. To class and say sorry to your friends for my coming late because I have another errand. Too few minutes right now. Yeah. Okay. What is not true based on the dialogue? Yeah. A. Mrs. Ratu is Anita's teacher. B. Mrs. Ratu will come late. C. Anita helped to bring students' homework. D. Mrs. Ratu has a meeting. E. Anita offering help to Mrs. Ratu. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah what is not true based on the dialogue. Ya, jadi manakah yang tidak benar berdasarkan dialog tersebut? Oke, yang poin A. Mrs. Ratu is Anita's teacher. Ya. Kalau Anita mengatakan Mrs. Ratu, ya Mrs. Ratu di situ Anita, hello Mrs. Ratu, otomatis tepat ya. Ya, kalau Mrs. Ratu itu adalah guru Anita, ya benar. Berarti bukan jawabannya ya. Kemudian yang B, Mrs. Ratu will come late. Ya, tadi Mrs. Ratu bilangnya ya to class and say sorry to your friends for my coming late. Ya, berarti Mrs. Ratu itu akan datang terlambat ke kelas gitu ya. Oke, berarti itu juga benar. Berarti bukan jawabannya ya. Karena di sini yang diminta yang tidak benar berdasarkan dialog. Kemudian yang poin C, Anita help to bring students homework. Ya. Tadi sure, then where should I bring them to? Ya, berarti di situ juga mengindikasikan bahwa Anita membawakan atau membantu membawakan tugas-tugas peserta didik atau tugas-tugas siswa gitu ya. Oke, berarti itu juga benar. Maka itu bukan jawaban juga. Iya. Kemudian yang poin D. Mrs. Ratu has a meeting. Iya. Mana kira-kira yang menyatakan atau mengindikasi meeting atau rapat? Ya. Tidak ada ya. Oke. Berarti kemungkinan yang D itu jawabannya. Tapi kita lihat yang poin E dulu ya. Kita lihat poin yang E. Anita offering help to Mrs. Ratu. Iya. Offering, mana yang menyatakan menawarkan bantuan? Ya, Anita. Jadi, hello Mrs. Ratu, you look so busy. May I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Nah, itu menunjukkan bahwa Anita menawarkan bantuan kepada Mrs. Ratu. Berarti itu juga bukan jawabannya. Benar ya. Oke, berarti yang tidak benar berdasarkan dialog di atas atau dialog tersebut adalah Mrs. Ratu has a meeting. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, sobat-sobat semuanya, itu semua sekilas pembahasan soal atau contoh soal bahasa Inggris sesuai dengan kisi-kisi tahun 2021 ya. Uji pengetahuan PPG tahun 2021. Terima kasih. And see you for the next video.